Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, berjumpa dengan saya, Sam, di YouTube channel dalam program Ruang Santai Ngobrol Pendidikan. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita pahami bersama bahwa pengetahuan merupakan kekuatan yang mengubah kehidupan manusia. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, perkembangan kehidupan manusia dimulai dari ditemukan dan difahaminya pengetahuan baru oleh masyarakat. Pada channel ini, kita akan membahas tentang sejarah pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Sahabat sekalian yang berbahagia, terdapat perbedaan mendasar pendidikan masa awal dengan masa selanjutnya, di mana pada masa-masa awal pendidikan lebih bersifat praktis, pengetahuan yang diajarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembertahanan hidup. Kemudian bersifat imitatif, di mana pengetahuan yang diberikan hanya meniru generasi sebelumnya. Yang selanjutnya bersifat statis, di mana perubahan yang terjadi sangat lambat. Pada umumnya, Indonesia menerima agama, pengetahuan, dan kebudayaan dari negara tetangga seperti India, dan boleh dikatakan sejak dahulu pendidikan di Indonesia berdasarkan pada agama. Sahabat sekalian yang berbahagia, ada beberapa ciri pendidikan pada periode kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama, bersifat informal. Kenapa? Karena belajar mengajar tidak melalui institusi formal seperti saat ini. Kemudian, bersifat religi, di mana pendidikan lebih menekankan kepada nilai-nilai agama, yang mana pada saat itu agama Hindu dan Buddha yang mendominasi agama yang ada di Indonesia. Kemudian aristokratis, di mana pendidikan hanya diikuti oleh segolongan masyarakat saja, yaitu para raja dan bangsawan. Kemudian yang mengelola pendidikan pun itu didominasi oleh tokoh agama. Sahabat sekalian yang berbahagia, pada abad ke-6 berkembanglah di Sumatera sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Sriwijaya, yang kemudian menjadi pusat agama Buddha. Sebagai pusat pengajaran Buddha, Sriwijaya menarik banyak pengunjung dan sarjana dari negara-negara di Asia. Sriwijaya merupakan pusat ilmu pengetahuan, tempat para sarjana dan teolog Buddha sangat dihormati dan dihargai di sana. Oleh sebab itu, para musafir, para pencari ilmu senang mendalami ilmu pengetahuan di Sriwijaya. Hingga permulaan abad ke-11, Kerajaan Sriwijaya masih merupakan pusat pengajaran agama Buddha yang bertaraf internasional. Sahabat sekalian yang berbahagia, kemudian pada abad ke-8, terutama di Mataram kuno, didapatkan bahan-bahan yang lebih memberi pengertian tentang pendidikan dan pengajaran. Candi Borobudur melihat lukisan yang menggambarkan suatu sekolah seperti yang berlaku pada waktu sekarang. Di tengah-tengah pendapa atau tempat duduk seorang guru atau brahmana yang dikelilingi oleh para murid. Kemudian sampai jatuhnya kerajaan Hindu terakhir di Indonesia, yaitu Majapahit pada abad ke-15. Ilmu pengetahuan berkembang terus, khususnya di bidang sastra, bahasa, ilmu pemerintahan, tata negara, dan hukum.
Pada masa itu banyak lahir empu-empu dan pujangga-pujangga yang menghasilkan karya bermutu tinggi. Adapun karya-karya peninggalan Hindu yang terkenal diantaranya yaitu Arjuna Wihana, karya Empu Kanwar. Ini ditemukan atau terbit pada tahun 1019. Kemudian ada Bharatayuda. Ini karya Empu Sedah. Ini dihasilkan pada tahun 1150. Kemudian ada lagi karya Empu Panulu. Ini Hariwangsa. Ini muncul pada tahun 1125. Ada Gatot Kaca Seraya, karya Empu Panulu, ya, dan seterusnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan di zaman kerajaan Hindu Buddha ini diarahkan pada kesempurnaan pribadi, terutama lapisan atas dalam hal agama, kekebalan dan kekuatan fisik, keterampilan, keahlian memainkan senjata. Sedangkan bagi rakyat lapisan bawah relatif belum mengenyam pendidikan. Sahabatku sekalian yang berbahagia, sejarah pendidikan pada zaman kerajaan Hindu Buddha yang barusan disampaikan itu dikutip dari Sejarah Pendidikan Indonesia karangan Profesor Dr. S. Nasution M.A. Jadi apa yang tadi disampaikan berdasarkan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, sahabatku, channel ini sengaja dibuat untuk kita bisa lebih membahas terkait dunia pendidikan. Oleh karena itu, saya mengajak bagi siapa saja yang berkenan untuk hadir ke sini, kita berbincang terkait dengan dunia pendidikan, atau misalkan ada usulan materi yang harus disampaikan, nanti silahkan sampaikan di kolom komentar. Ya. Dan di channel ini juga ke depan nanti kita akan banyak informasi apakah terkait tadi sejarah pendidikan atau informasi pendidikan terkini atau ilmu manajemen pendidikan, filsafat pendidikan, insya Allah nanti kita akan bahas di sini. Oleh karena itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi seputar pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.